Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Ya, Bu, terima kasih. Oke, silahkan duduk Nak Yaya. Mau duduk di situ atau di sini? Di sini saya, Bu. Sudah nyaman? Sudah nyaman. Oke ya. Apa kabarnya Nak Yaya ini hari? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Terus pelajarannya bagaimana? Alhamdulillah menyenangkan juga, Bu. Menyenangkan. Tadi belajar apa? Belajar Apa? Penjas. penjas dan Penjas. seni budaya. Oke, penjas dan seni budaya ya. Gurunya siapa? Pak Sainal Oke, Pak Sainal. Sama siapa? sama Ibu Nur Fadila. Oh, Ibu Nur Fadila. Pak Sainal dan Ibu Nur Fadila bagaimana orangnya? Menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah menyenangkan ya. Oke. Ya, apa? Ibu senang sekali ya. Dan Ibu ucapkan terima kasih karena Nak Yaya ini sudah bersedia datang memenuhi undangan Ibu ke sini. Terus Nak Yaya tahu tidak kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak, Bu. Oh, tidak tahu ya. Jadi begini Nak Yaya, sudah Ibu jelaskan. Ibu ini mendapat laporan dari beberapa guru mata pelajaran Nak Yaya di kelas ya, yang mengajar di kelasnya Nak Yaya, bahwasanya Nak Yaya ini sering terlambat masuk ke dalam kelas. Juga dari teman-temannya Nak Yaya ada yang lapor kepada Ibu kalau Nak Yaya ini suka terlambat ke sekolah, datang ke sekolah. Bukan cuma itu juga, dari hasil pengamatan dan pemantauan Ibu beberapa kali mendapati kalau Nak Yaya ini sering tidak ikut upacara bendera ya. Ya betul? Betul. Jadi di sini Ibu ingin tahu sekali apa sih yang menyebabkan atau apa penyebabnya sehingga Nak Yaya sering datang terlambat ke sekolah. Jadi Ibu ingin Nak Yaya ikut layanan Ibu, yaitu layanan konseling ya. Apa Nak Yaya bersedia? Ya, Bu, saya bersedia. Ya, bersedia. Baiklah Nak Yaya, sebelum kita memulai konseling ini, mungkin kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa selesai. Jadi sebelumnya Ibu mau tanya, teman-temannya Nak Yaya, kalau teman Nak Yaya itu mengatakan ke Ibu kalau Nak Yaya juga sering terlambat ke sekolah. Terus Ibu juga dari hasil pantauannya Ibu, pengamatannya Ibu itu seringkali mendapati Nak Yaya itu tidak ikut upacara bendera. Di sini Ibu ingin tahu sekali penyebabnya Nak Yaya tidak sering terlambat datang ke sekolah. Jadi Ibu ingin Nak Yaya ikut namanya konseling. Apa Nak Yaya bersedia? Iya, Bu, saya bersedia. Oke, bersedia ya. Sebelumnya sudah pernah ikut konseling? Belum pernah, Bu. Belum ya. Jadi oke, Ibu akan jelaskan apa itu konseling. Konseling di sini adalah proses pemberian bantuan dari konselor atau guru BK kepada konseli atau siswa ya, dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan siswa tersebut. Paham? Paham, Bu. Oke, paham ya. Dalam konseling ini juga nanti ada asasnya yang akan kita yang mengikat ya. Jadi ada asas kerahasiaan. Jadi rahasia Nak Yaya itu aman di tangan Ibu. Jadi jangan khawatir, tidak perlu ragu ya. Terus ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini di mana Nak Yaya tidak perlu ragu untuk mengungkapkan masalah Nak Yaya.
Ada juga asas kesukarelaan. Jadi nak yaya dengan suka dan rela untuk mengikuti layanan yang akan diberikan. Iya Bu. Oke. Sekarang sebelum kita memulai ke tahap berikutnya, apa ada yang anak yaya ingin tanyakan? Tidak ada Bu. Oke, tidak ada ya. Tapi kita akan sepakati dulu waktu yang akan kita gunakan untuk melakukan konseling ini. Jadi kita akan sepakati 30 menit ya ke depan. Tapi kalau misalkan masih ada permasalahan yang ingin ditanyakan atau diselesaikan belum tuntas, kita bisa mengatur pertemuan berikutnya. Setuju? Setuju Bu. Oke. Baiklah kalau begitu. Coba sekarang Nak Yaya ceritakan masalah Nak Yaya. Begini Bu, saya sering terlambat ke sekolah sehingga saya dihukum membersihkan WC dan itulah penyebabnya saya lambat masuk kelas. Boleh tidak Ibu tahu apa yang menyebabkan Nak Yaya sering terlambat ke sekolah? Saya sering terlambat ke sekolah karena kurang tepat waktu. Kenapa? Kurang tepat waktu. Kurang tepat waktu. Tepat waktunya itu seperti apa? Kurang tepat waktunya? Lambat bangun Bu. Terlambat bangun. Terus? Enggak pasang alarm begitu? Tidak Bu. Tidak. Saya berusaha pasang. Tapi nggak kedengaran Bu. Oh, tidak kedengaran. Tadi Nak Yaya kan sudah mengatakan kalau sudah pasang alarm, tetapi bangunnya masih terlambat ya. Oke. Nah, di sini masalahnya itu Nak Yaya, coba Ibu mau tahu apa Kak Yaya ini setiap sering seperti datang terlambat ke sekolah setiap hari begitu? Kadang-kadang Bu. Jadi selalu ketinggalan pelajaran? Iya Bu, selalu ketinggalan pelajaran. Kalau begitu ada tugas tidak yang tidak disetor? Banyak Bu. Wih, banyak ya. Jadi apa Nak Yaya mau tetap begini atau ingin berubah? Ingin berubah menjadi lebih baik Bu. Mau berubah jadi lebih baik ya. Jadi Ibu sangat senang sekali karena Nak Yaya ini mempunyai semangat untuk berubah. Nak Yaya masih punya banyak harapan ya untuk berubah, untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi untuk menyelesaikan masalah Nak Yaya ini, Ibu akan membantu Nak Yaya untuk menyelesaikannya ya. Iya Bu. Boleh? Boleh Bu. Sekarang Nak Yaya coba jabarkan aktivitas Nak Yaya, mulai dari Nak Yaya bangun tidur atau membuka mata sampai Nak Yaya tidur kembali. Bu, saya bangun pukul 6 tetapi saya tunggu kakak adik saya mandi terlebih dahulu. Setelah itu saya mandi 15 menit, waktunya kurang lebih, dan setelah itu saya berangkat ke sekolah. Tadi bangunnya ini ya, lebih awal dibangun. Iya, Tapi awal. ditunggui kakak tak sama dek kak. Iya, ditunggu. Kenapa? Apa ditunggukan? Maksudnya ditunggunya itu tunggu kenapa? Ditunggu karena saya masih mau tidur Bu. Oh, jadi tidur lagi baru 15 kemudian baru Berangkat ke sekolah. Baru berangkat ke sekolah ya. Coba Nak Yaya jelaskan kenapa ini. Tadi kan sudah bilang menunggu kakaknya, tapi kakak dan adiknya baru tidur lagi. Yang menyebabkan anak Yaya tidur lagi itu kenapa? Saya tidak bisa tidur Bu kecuali jam 5 pagi.
Tidak bisa tidur kalau kecuali jam 5 pagi. Jadi nak Yaya enggak sholat dong, enggak sholat subuh. Tidak, Bu. Tidak pernah sholat subuh. Pernah, tapi Pernah. ya, Kadang-kadang iya. tidak dibangunkan sama orang tuanya. Dibangunkan, Bu, tapi ya begitu seperti Oh, malas. oh ya, dibangunkan tapi nak Yaya ini tetap begitu ya. Iya, Bu. Kalau nak Yaya itu tidur jam 5, apa yang bikin nak Yaya sampai begadang dan tidurnya pagi? Saya sering nonton, Bu, semakin larut malam filmnya semakin bagus-bagus. Aduh, bagaimana nak Yaya tidak terlambat kalau seperti itu ya? Jadi nak Yaya itu emang kalau siang tidak nonton? Tidak, Bu. Tidak. Apa yang dilakukan kalau siang? Itu, Bu, tidur. Tidur siang, malam baru nonton. Jadi belajarnya kapan? Tidak belajar. Aduh, nak Yaya tidak belajar. Jadi setiap hari seperti ini ya? Kadang-kadang, Bu. Oh, kadang-kadang. Hampir setiap hari ya, begitu. Ya apa? Nak Yaya tidak merasa kalau apa yang nak Yaya lakukan ini dapat merugikan diri sendiri. Saya akui, Bu, bahwa yang saya lakukan ini sangat merugikan terhadap diri saya sendiri. Oke, kamu tahu ya apa akibatnya. Kamu tahu kalau kamu rugi. Jadi coba kamu beritahu Yaya sampai beritahu ibu kalau akibat dari jika anak Yaya ini sering terlambat datang ke sekolah. Akibat jika kalau saya sering terlambat, sering ketinggalan pelajaran, jarang kumpul tugas, dan bisa terancam tidak naik kelas. Ya, bisa terancam tidak naik kelas. Jadi kan Yaya tahu dampaknya kan. Jadi kalau begitu, nak Yaya sebelumnya terlebih dahulu harus merumuskan tujuan yang ingin nak Yaya capai. Dalam tujuan ini, nak Yaya juga harus bisa mempertimbangkan siapa saja yang terlibat dalam masalah nak Yaya ini. Yang terlibat itu diri saya sendiri, keluarga, dan adik kakak saya. Oke, ada siapa tadi? Kedua orang tua. Kedua orang tua, ya kamu tahu. Jadi sekarang apa yang nak Yaya ingin lakukan? Saya ingin merubah diri saya menjadi lebih baik, Bu. Oke, apa itu yang ingin dirubah? Coba jelaskan. Perilaku saya, Bu, sering terlambat ke sekolah, jarang kumpul tugas, jarang masuk, lambat masuk kelas. Jadi itu yang akan dirubah. Maksudnya begini, kegiatan yang ingin dirubah, kebiasaan kamu itu yang ingin dirubah yang seperti apa? Yang buruk, Bu, kebiasaannya. Ya, yang mana itu kebiasaannya yang buruk tadi itu yang ingin dirubah? Sering terlambat ke sekolah. Yang menyebabkan itu apa? Yang menyebabkan sering nonton larut malam, Bu. Ya, nonton larut malam. Apalagi tadi itu tidur larut malam. Jadi di sini ya, yang paling penting itu nak Yaya harus mengurangi kebiasaannya nak Yaya ini untuk menonton film sampai larut malam ya. Meskipun mungkin itu ada film-film bagus kesukaan nak Yaya. Ibu juga punya film kesukaan ibu ya. Jadi harus dikurangi seperti itu ya. Oke? Oke, Bu. Apa bertekad ya untuk menyelesaikan masalahnya? Iya. Ya, bagus. Selanjutnya ibu ingin bertanya, kapan nak Yaya ini mau memulai? Saya ingin memulai dari besok, Bu. Mulai dari besok. Besok, bagus sekali nak Yaya. Kalau begitu, ibu berharap sekali semoga semangat nak Yaya ini tidak kendor dengan kondisi atau keinginan nak Yaya yang lainnya. Iya. Nah sekarang karena nak Yaya sudah tahu dengan jelas tujuan yang akan nak Yaya lakukan, apa yang akan nak Yaya
lakukan. Di sini untuk lebih meyakinkan ibu akan memberikan kontrak perilaku, di mana di kontrak perilaku ini anak Yaya akan menuliskan apa ya, hal-hal yang akan Nak Yaya lakukan. Terus kontrak perilaku ini menegaskan bahwa Nak Yaya ini dengan ibu ada komitmen kalau Nak Yaya ingin berubah. Jadi nanti di kontrak perilaku Nak Yaya bisa tuliskan hal-hal yang ingin Nak Yaya lakukan, yang ingin berubah, begitu ya? Ya, Bu. Terus lagi di kontrak perilaku ini juga jika kamu atau Nak Yaya berhasil melakukan semua yang Nak Yaya tulis nanti di kontrak perilaku itu, nanti akan ada rewardnya. Tahu reward? Tahu, Bu. Aku tahu apa? Untuk sesuatu untuk kita. Oh, mendapatkan sesuatu ya, imbalan ya begitu. Oke, tapi kalau tidak berhasil, begitu juga sebaliknya, nanti ada konsekuensinya ya. Jadi Nak Yaya bisa tulis, Ibu ambil kontrak perilakunya dulu. Nah, ini kontrak perilakunya, bisa Nak Yaya tulis di sini. Oke, ini Nak Yaya bisa tuliskan di sini apa yang akan Nak Yaya lakukan ini. Toh di sini ditulis apa saja, jelas ya, bisa ditulis sekarang. Silahkan. Bisa menulis di situ? Bisa, Bu. Dibaca-baca, kemudian ditulis apa Nak Yaya yang akan lakukan. Jadi nanti kontrak perilaku ini Nak Yaya semacam perjanjian antara Nak Yaya dengan ibu ya. Ya, Bu. Apalagi sudah? Belum, Bu. Belum.
Diperhatikan baik-baik apa yang Nak Yaya akan tuliskan di kontrak perilakunya. Ya, Bu. Oke. Apalagi itu? Dan jika saya gagal, maka saya akan apa? Gimana? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Sudah selesai? Sudah Sudah, yakin dengan yang Nak Yaya tulis itu? Sudah yakin, Bu. Sudah yakin? Iya, Bu. Ya, oke. Untuk lebih mempertegas lagi, coba Nak Yaya bacakan kontrak perilaku. Nah, ya Nak Yaya tulis tadi ya. Dibacanya dengan suara yang lantang, yang keras supaya Ibu bisa dengar. Saya Hidayatullah pada tanggal 20 Januari 2024 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. 1. Mengurangi kebiasaan nonton film. 2. Mengurangi tidur siang dan menggantinya dengan belajar. 3. Tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Usaha saya dikatakan berhasil jika sudah tidak terlambat lagi ke sekolah. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan menonton film kesukaan saya di malam minggu, dan jika saya gagal, maka saya akan menerima risiko yang akan diberikan kepada saya. Boleh Ibu lihat? Oke, jadi di sini Nak Yaya mengatakan Nak Yaya akan mengurangi kebiasaan nonton film. Terus yang kedua, Nak Yaya akan mengurangi tidur siang dan menggantinya dengan belajar. Ya, dengan menggantinya dengan belajar. Terus yang ketiga, tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Ya, tidur lebih awal dan bangun lebih awal ya. Terus usaha yang akan maksudnya usaha yang usahanya Nak Yaya dikatakan berhasil jika sudah tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Ya, jika sudah tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Terus di sini Nak Yaya juga sudah menuliskan apabila Nak Yaya berhasil melakukan ini, Nak Yaya akan menonton film kesukaan di malam minggu. Jadi bukan di jadwal hari-hari sekolah ya, di malam minggu. Tetapi jika gagal, maka Nak Yaya sudah siap menerima resiko ya yang akan diberikan. Ya, bagus sekali ya, karena Nak Yaya sudah paham. Terus Nak Yaya sudah membuat kontrak perilaku atau perjanjiannya dengan Ibu. Maka dari kontrak perilaku ini, adanya kontrak perilaku ini, maka Ibu akan memantau perkembangan Nak Yaya selama 3 hari ke depan, atau 3 hari atau berapa maunya? 3 hari, Bu. 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Oke, jadi Ibu akan memantau perkembangannya kembali Nak Yaya 1 minggu ke depannya. Apakah nanti Nak Yaya sudah berubah kebiasaannya datang terlambat ke sekolah, atau masih sama, atau bahkan lebih parah ya. Jadi Ibu akan pantau selama 1 minggu. Bisa paham? Oke? Ya, Bu, paham. Oke ya, paham. Nah, sekarang untuk lebih memudahkan lagi Nak Yaya ini,
eh, melakukan kegiatan Nak Yaya, mempermudah Nak Yaya mengatur kegiatan Nak Yaya. Di sini Ibu akan memberikan daftar kegiatan hariannya, di mana daftar ini bisa dilihat daftar kegiatan harian atau jadwal kegiatan harian Nak Yaya bisa dituliskan di sini. Di sini ditulis mulai dari Nak Yaya, apa yang Nak Yaya lakukan dari bangun tidur sampai Nak Yaya tidur kembali, begitu ya. Jadi hal-hal yang Nak Yaya lakukan, tapi ditulis juga yang wajar-wajar saya, maksudnya jangan ditulis lagi kalau bangun tidur, pergi ini buang air, tidak perlu seperti itu ya. Jangan ditulis ya, misalkan jam sekian Nak Yaya bangun pagi, jam sekian sudah sholat subuh, sarapan, kayak begitu, berangkat sekolah jam kesekian, sampai Nak Yaya tidur lagi, ya. Tapi ingat, di sini ada ini tanda tangan orang tuanya Nak Yaya. Jadi jadwal ini harus diketahui oleh orang tua Nak Yaya ya. Jadi ini bisa diisi di rumah. Misalkan kalau sudah selesai, bisa Nak Yaya berikan kepada Ibu. Ya. Mungkin sampai di sini sampai di sini Nak Yaya ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Jadi sudah jelas yang akan Nak Yaya lakukan? Ya, sudah jelas. Sudah jelas. Ya. Kalau begitu mungkin untuk pertemuan kali ini konseling ini bisa kita akhiri ya. Jadi Ibu akan memanggil kembali Nak Yaya untuk meminta atau memantau hasil perkembangan Nak Yaya ya, melihat sejauh mana nanti perkembangan Nak Yaya. Jadi ini Ibu akan memanggil Nak Yaya minggu depan kembali ya, kita bertemu kembali minggu depan ya. Bisa? Bisa, Bu. Jadi Nak Yaya semangat ya, laksanakan apa yang Nak Yaya tulis ini. Sampai di sini Ibu ucapkan terima kasih. Mungkin Nak Yaya bisa kembali ke kelasnya, bisa belajar kembali. Ya, lanjutkan pelajarannya di kelas. Ya boleh, silahkan. Oke, ya silahkan Nak Yaya.